Halo sobat pembelajar, apa kabar semuanya? Berjumpa dengan saya, Dani Sugiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyajian dan pengungkapan current liabilities. Seperti kita ketahui, di dalam akuntansi kita mengenal dua tipe akun, yaitu akun nominal atau nominal account dan akun real atau real account. Akun-akun dalam current liabilities merupakan akun yang termasuk dalam kategori real account atau permanent account. Dengan demikian, akun-akun current liabilities akan selalu terbawa dari tahun ke tahun. Sehingga kita tidak perlu membuat jurnal penutup untuk akun-akun current liabilities. Selanjutnya, kita beranjak pada penyajian dan pengungkapan current liabilities. Karena merupakan real account, current liabilities akan tersaji di neraca atau balance sheet atau statement of financial position pada sisi pasifa. Berbagai informasi terkait current liabilities yang belum tersedia di dalam fis laporan keuangan akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan atau Notes of Financial Statement. Berikut ini adalah contoh penyajian current liabilities di balance sheet atau di neraca. Pada contoh kali ini kita mengambil penyajian current liabilities pada neraca PT Indomaret pertanggal 31 Desember 2018. Pada contoh ini kita dapat mengetahui bahwa current liabilities atau liabilitas jangka pendek PT Indomaret itu terdiri atas utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, utang pajak dan sebagainya. Terakhir adalah bagian lancar dari hutang jangka panjang. Di sini tertulis hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun atau current maturities of long term debt. Beberapa informasi terkait dengan current liabilities yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau Notes of Financial Statement antara lain berupa: pertama, informasi mengenai perbandingan posisi current liabilities pada tanggal pelaporan dengan tanggal yang sama di tahun sebelumnya. Jadi, apabila kita sedang membaca neraca pertanggal 30 Desember 2018, dia perlu dibandingkan dengan posisi current liabilities per tanggal 31 Desember 2017. Informasi kedua berkaitan dengan perincian jumlah per kreditur. Beberapa jenis current liabilities bisa jadi berasal dari berbagai kreditor yang memberikan pinjaman atau hutang kepada perusahaan. Informasi itu perlu disampaikan di dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah informasi berkaitan dengan analisis umur utang usaha atau account payable. Analisanya bisa dilakukan dengan membagi account payable menurut kelompok-kelompok umur dari utang usaha tersebut. Dan yang keempat berkaitan dengan perhitungan jatuh tempo, apakah terdapat bagian lancar dari suatu liabilitas jangka panjang atau long term liability. Pada kuliah kita pengantar akuntansi 2 untuk materi current liabilities, kita berfokus pada 4 jenis current liabilities, yaitu yang pertama account payable, 2 short term notes payable, yang ketiga current portion of long term debt,
Dan yang keempat adalah unearned revenue. Maka pada kesempatan berikutnya kita akan melihat contoh pengungkapan keempat jenis current liability itu. Pertama, terkait dengan account payable. Berikut ini adalah contoh pengungkapan informasi account payable pada catatan atas laporan keuangan PT Intiland tahun 2018. Dalam catatan laporan keuangan tersebut dilakukan perincian utang usaha per kreditur. PT Intiland membagi kreditur menjadi 3, kontraktor, pemasok, dan lain-lain. Beberapa perusahaan bahkan melakukan perincian yang lebih detail mengenai para kreditur tersebut, misalkan dengan menuliskan kreditur berupa perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, dan seterusnya. Selanjutnya, pengungkapan untuk account payable juga diperlukan berupa penganalisaan umur utang usaha yang kita miliki. Sebagai contoh, berikut adalah pengungkapan umur utang usaha atau account payable yang dilakukan oleh PT Indomaret sebagaimana dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan tahun 2018. PT Indomaret mengklasifikasi utang usaha kepada pihak ketiga atau account payable menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok lancar, kelompok umur jatuh tempo 1 sampai 30, kelompok umur jatuh tempo 31 sampai 60 dan sebagainya sampai dengan kelompok lebih dari 90 hari. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pengungkapan short term notes payable. Berikut ini adalah contoh pengungkapan yang dilakukan oleh PT Ciputra. PT Ciputra dalam membuat pengungkapan notes payable melakukan penggabungan pengungkapan antara wesel bayar yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau yang bersifat current dengan wesel bayar yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, yaitu long term notes payable. Informasi pengungkapan berkaitan dengan nilai nominal, jenis wesel bayar, dan bisa jadi dikelompokkan menurut kategori. Selanjutnya, kita membahas mengenai pengungkapan informasi current liability berupa current portion of long term debt. Sama seperti notes payable, pada umumnya perusahaan melakukan pengungkapan current portion of long term debt atau bagian lancar itu bersamaan dengan liabilitas jangka panjangnya. Sebagai contoh, ini adalah pengungkapan yang dilakukan oleh PT Pertamina. Berdasarkan catatan atas laporan keuangannya, kita tahu bahwa bagian lancar dari hutang jangka panjang yang dimiliki Pertamina adalah sebesar 420.577. Sedangkan liabilitas jangka panjangnya setelah dikurangi dengan bagian lancar adalah 1.805.300. Dan terakhir kita akan melihat bagaimana pengungkapan atas unearned revenue dalam catatan atas laporan keuangan. Berikut ini adalah contoh pengungkapan unearned revenue yang dilakukan oleh PT Intiland. PT Intiland memiliki unearned revenue yang bersumber dari uang muka dari pelanggan atas sewa kantor. PT Intiland memiliki unearned revenue atau pendapatan diterima di muka sejumlah 66,9 miliar yang terdiri atas current liabilities atau unearned revenue yang bersifat
lancar atau berjangka pendek sebesar 55 miliar dan unearned revenue yang berkategori non-current liabilities sejumlah 11,8 miliar. Dan demikian pengungkapan unearned revenue yang bersifat current liabilities dilakukan bersamaan dengan unearned revenue yang bersifat non-current liabilities. Pengungkapan ini sama halnya dengan pengungkapan yang dilakukan atas current portion dari long term debt dan pengungkapan yang dilakukan untuk short term notes payable. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan teruslah belajar.